Totally Completely Fine, ini series yang rilis di tahun 2023 berfokus pada Vivian yang mewarisi rumah peninggalan kakeknya yang berada di pinggir laut, di mana bagian belakang rumahnya ini sering digunakan untuk orang melompat dengan tujuan mengakhiri hidup mereka. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya ya. Dan sebelum gue nonton series ini, gue tuh nggak terlalu tahu banyak dari sisi ceritanya, dan emang sengaja nggak mau riset juga gitu biar pas gue nonton dapet aspek surprise. Jadi gue cuma ngeliat trailernya sedikit sama ngebaca sinopsis yang ada di IMDb. Dan dari apa yang gue lihat ya kelihatannya menarik gitu, topiknya tentang mengakhiri hidup juga, dimana gue selalu suka dengan hal-hal yang agak kelam, agak ngingetin gue dengan Golden Bridge Gate juga. Tapi balik lagi ke series ini, secara cerita sendiri, di awal tuh kita ngeliat dari sudut pandang Vivian. Dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya atau setidaknya kepikiran untuk melakukan hal ini ya. Gak lama mendapat telepon dari saudaranya kalau kakeknya baru aja meninggal. Singkatnya rumah ini tuh jatuh ke tangan Vivian gitu. Cuma dari sisi rumah ini emang perlu direnovasi, terutama dipasang pagar ya. Karena orang asing tuh dengan mudah bisa masuk ke belakang rumahnya dan melompat dari situ gitu untuk tujuan mengakhiri hidup ya. Dimana setiap orang yang datang punya ceritanya masing-masing juga, dan sejalan dengan cerita perlahan tuh kita mulai tahu apa yang terjadi sebelumnya gitu, terutama dengan apa yang kakeknya Vivian lakukan juga ya dengan kondisi seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya, sisanya gue nggak mau spoiler ya. Setelah selesai gue tonton, ini tuh emang series yang membawa topik cukup berat, dimana gue selalu punya soft spot ya dengan tema depression dan mengakhiri hidup gitu. Walaupun di sini tuh kadang dibalance dengan sisi komedinya juga, ditambah yang gue suka tuh mereka nggak berusaha untuk melebih-lebihkan keadaan yang ada gitu. Cara cerita sendiri bisa dibilang buat gue sendiri sih ini jatuhnya lebih ke karakter ya fokusnya, di mana masing-masing tuh punya personality yang kuat dan gampang juga untuk diingat, bahkan sejak awal episode sih si karakter ini tuh kayak gini, si ini kayak begini gitu. Sebenarnya masih banyak karakter lain juga gitu, seperti tetangganya si Vivian dan saudara Vivian juga gitu, serta pasangan mereka. Cuma gue nggak mau terlalu bahas lebih dalam ya, karena cukup kompleks dan masing-masing juga punya permasalahannya sendiri juga gitu. Cuma yang menurut gue paling menarik atau yang menarik ya dari series ini ya ada di karakternya Vivian gitu, dimana dia kan emang lead karakter juga di sini. Bisa dibilang ada sisi self destruktifnya juga, dan ironisnya dia tuh harus menyelamatkan orang lain dari upaya mengakhiri hidupnya mereka gitu. Sedangkan dia sendiri di awal episode pertama tuh tertarik untuk mengakhiri hidupnya dia gitu. Jadi gue rasa ya kekurangannya Vivian ini yang menurut gue menjadi kelebihannya gitu, dimana dia tuh bisa relate dengan mereka yang mencoba untuk mengakhiri hidup mereka gitu. Dan progresnya juga dia lumayan kelihatan dari awal series. Dia punya trauma dengan apa yang terjadi di masa lalunya gitu, yang di sini tuh dijelasin juga di mana hal ini punya dampaknya tersendiri ya kalau menurut gue. Dan Vivian juga memiliki trigger moment di dalam beberapa hal ya. Ini juga terlihat dari awal ke akhir episode gitu. Bisa dibilang ada sisi bom waktunya juga gitu dengan masalah yang emang udah lama dia pendem gitu. Dan kalau ngomongin dari sisi tema, secara garis besar ya menurut gue ini tentang acceptance dan menjadi dewasa ya, bukan dalam sisi umur tapi dari sisi mental juga, di mana semua aspek ini tuh terbagi dalam berbagai perspektif gitu. Gue sendiri belajar satu atau dua hal ya dari series ini, terutama cara melewati duka itu sendiri gitu. Yang gue rasa ini adalah topik yang
cukup relate sih buat manusia ya, karena kita akan melalui proses ini gitu dan nggak semua orang juga bisa berduka dengan cara yang benar dan sehat juga gitu. Soalnya hal ini kan nggak dipelajari secara formal ya gitu, bahkan mungkin bisa dibilang salah satu hal yang tabu juga untuk dibicarakan karena balik lagi ke privasi masing-masing orang gitu atau bahkan ya ke profesional juga bisa gitu walaupun di sini ya masih memiliki konotasi negatif gitu. By the way kalau kalian punya masalah ya silakan ke profesional ya. Dan hati-hati juga kalau mau curhat ke teman gitu bisa jadi malah menambah masalah baru gitu bukan menyelesaikannya. Sedangkan kalau ngomongin yang gue suka dari series ini, yang pertama gue suka dengan pemandangannya. Rumah peninggalan kakeknya Vivian tuh buat gue itu indah banget, terutama pas malam ya. Itu enak banget untuk dilihat. Terus transisinya mereka kadang menggunakan pemandangan laut ya untuk berganti scene di mana balik lagi ini tuh indah juga karena emang dari sisi settingnya tuh oke banget. Sama ada momen di akhir episode 4 di momen itu ngebuat gue refleks sih dari sisi tangan karena cukup cukup memorable dari sisi apa yang terjadi gitu. Dan karakter yang gue suka ya Vivian sama Amy gitu. Terutama Amy sih yang memiliki ceritanya sendiri ya. Ini kalau di luar Vivian sebenarnya semua tuh terhitung rata ya. Bisa dibilang gue suka dengan hampir semua karakter di sini gitu atau bahkan mungkin semua karakter yang di sini ya. Mereka punya keunikannya sendiri dan masalahnya masing-masing juga gitu. Jadi ini salah satu yang gue suka juga. Jadi selama gue nonton series ini, iya kayak nggak berasa nonton sebuah film gitu, kayak melihat kehidupan orang nyata aja gitu. Karena emang dibawain secara realistis juga ya di sini. So, totally completely fine. Ini salah satu series yang gue suka di tahun 2023. Cukup balance antara komedi dengan sisi beratnya juga. Karakternya juga nempel di kepala gue gitu walaupun gue nggak hafal dari sisi namanya tapi gue tahu perilakunya masing-masing gitu. Dan kayaknya ini termaksud salah satu series yang bukan buat semua orang juga sih kalau menurut gue ya. Jadi itu aja opini gue mengenai series ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.